Kita mau perkenalan fasilitas dari MyCred yang baru. Kita belum pernah officially introduce fasilitas ini. Jadi hari ini gue mau ajak teman-teman sedikit tour aja di tempat fasilitas yang baru. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycred.vlog. Nah teman-teman, di tahun baru ini kita mau buat vlog yang baru yang juga lama kita belum buat, yaitu kita mau perkenalan fasilitas dari MyCred yang baru. Kita belum pernah officially introduce fasilitas ini. Jadi hari ini gue mau ajak teman-teman sedikit tour aja di tempat fasilitas yang baru. Nah ini pertama kali kita mulai dari depan itu masuk, kita disambut oleh sebuah ruangan kecil. Di sini ikannya itu jumlah total maksimumnya ada di 34 akuarium teman-teman. Nah di ruangan ini itu memang ditujukan untuk ikan-ikan yang sebenarnya bukan punyanya kita, tapi kita membantu untuk penghobi-penghobi di rumah, penghobi-penghobi di luar sana yang tidak punya waktu untuk memelihara ikannya. Kita fokuskan di sini. Jadi kita menerima groomingan di sini sebanyak 34 ekor. Jadi kalau dilihat di sini semuanya, masing-masing ikan di sini itu udah ada pemiliknya teman-teman. Dan hampir semua kita full tanning di sini, dan AC-nya juga kita pasang 24 jam. Di situ kita pasang di suhunya 22 derajat kalau lagi full tanning ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang istirahat tanning atau segala macamnya, pasti suhu AC-nya kita akan naikin lagi. Nah di sini itu kita nerima semua jenis pasien teman-teman. Jadi ada di ikan ini teman-teman, tadinya kondisi gelap, nah kita perbaiki bentuk badannya, dan sekarang sudah mulai menyala ya teman-teman ya. Nah di sini juga kalau teman-teman lihat, kebanyakan kita tanning dengan menggunakan soft tanning, TFC dan PLL, dan juga sebenarnya airnya itu kebanyakan kita lihat di sini tuh hijau dan sedikit banget yang bening sebenarnya. Nah itu juga sebenarnya ada alasannya teman-teman. Jadi sekarang ini banyak orang yang selalu kayak bilang air hijau itu bisa bikin ikan merah, air hijau bisa bikin ikan merah gitu. Cuman sebenarnya teman-teman harus ngerti air hijau yang kita butuhkan itu seperti apa. Kita nggak bisa sembarangan membuat air hijau terus kita bilang dengan air hijau ini ikannya jadi tambah lebih merah gitu loh. Nah di sini itu kita semua dari ikan kita itu tingkat kehijauannya kita takar teman-teman. Cara singkat sebenarnya ikan yang bermetaliknya lebih tinggi itu sebenarnya kita boleh pakai dengan intensitas hijau yang lebih hijau teman-teman. Nah kalau misalnya dia nggak ada metaliknya sama sekali, ketika kita melakukan pencucian base dan segala macamnya itu kita harus pakai yang namanya airnya yang hijaunya agak sedikit bening gitu. Nah selanjutnya daripada ruangan grooming ini, kita ada lagi ruangan di belakang teman-teman. Sebelumnya kita mau bahas masalah air dulu ke depan. Nah selanjutnya sebenarnya masalah yang paling benar-benar krusial ya. Sebelum kita membuka tempat untuk ikan arowana, kita harus tahu airnya kita tuh kita mau pakai berapa, dan kita harus menyiapkannya tuh seperti apa. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah sini itu sebenarnya saya ada yang namanya mesin RO, tapi sebenarnya sekarang kita jadi nggak pakai. Karena dengan menggunakan mesin RO ini ternyata listriknya itu sangat boros sekali ya teman-teman. Jadi akhirnya kita istirahatin. Dan kenapa saya bisa memilih untuk mengistirahatkan mesin RO ini? Karena ketika kita ngecek air di sini itu ternyata air di sini tidak terlalu jelek. Jadi kita lihat air di sini itu TDS-nya mulainya itu di 80 sampai 70. Jadi sebenarnya kita pakai tanpa RO pun udah bagus banget buat ikan arowana kita. Nah sekarang kapasitas total di sini itu sekitar ada 100 akuarium teman-teman, yang dimana setiap harinya itu kita ganti sekitar 40-50%. Yang kalau ke convert itu hariannya kita pakai sekitar 12 tonan. Nah sebenarnya kalau teman-teman memelihara ikan arowana itu yang bagus itu sebenarnya kita punya air tampungan itu 1:2. Jadi kalau teman-teman pakai 12 ton, kalau bisa tampungan teman-teman itu ada di 24 ton. Nah di sini kebetulan memang belum nyampe, tapi kita hampir. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada tong di sini, ada lagi di lantai atas, dan kita masuk tong-tong yang di sini nih. Ini semua kalau di jumlah-jumlah itu sekarang ada di 22 ton.
Jadi kita bisa pakai airnya sehari dan kita masih ada cadangan yang diendapkan. Nah kalau misalnya ini masih kurang, sebenarnya kita masih ada cadangan lagi satu di sini di tank 2 meter ini supaya nggak mengganggu aktivitas kita gitu. Kenapa harus ada tank 2 meter ini? Karena kita juga di sini tuh ada akuarium dadakan yang kita pakai untuk ngegedein ikan anakan kita yang dari kolam nih. Contohnya kayak gini teman-teman. Jadi tempat ini sebenarnya masih sangat berantakan banget, makanya kita nggak perkenalkan, kita nggak kasih tahu ke teman-teman di rumah, soalnya masih belum begitu rapih ya. Nah, habis itu dari ruangan grooming dan pembesaran anakan, nah kita masuk ke ruangan yang kita tujukan untuk kita menyimpan stok kita ya teman-teman nih. Nah di sini itu ada sekitar 64 akuarium sebenarnya di satu sisi. Nah di sebelah sisi kanan ini sebenarnya kita bisa tambahin 64 lagi. Jadi sebenarnya bisa 128 tambah di depan 34 tuh bisa 150 akuariuman. Cuman pada saat ini entah mengapa saya lebih fokus dan lebih memilih untuk fokus ke setengah ruangan dulu teman-teman. Ternyata karena kalau kita cuma sendirian di sini dan kita mesti memelihara yang dalam mesh begitu, agak susah untuk dilakukan sendirian dan airnya juga nggak cukup. Jadi kita dengan kapasitas yang kita punya sekarang, kita fokus ke setengah dulu. Nah kalau dilihat teman-teman di sini ikan-ikan stok kita ada beberapa yang udah di tanning, ada beberapa yang belum. Nah contohnya ikan ini sebenarnya udah bekas training tapi sekarang lagi beristirahat. Nah semuanya ini kalau teman-teman nanya, akuarium ini itu ukurannya semua serentak di 1,2 meter kali 60, tingginya itu 50 cm ya teman-teman ya. Dan untuk menghemat air, ini tujuannya untuk menghemat air, tinggi dari masing-masing air di akuarium itu semuanya di 33 cm. Nah gitu, jadi kita nggak main di air yang 40 cm seperti biasanya. Kalau nggak salah di trash 40 cm ya? 33 juga ya? 35. Nah di sini diturunin 2 cm. Buat teman-teman di rumah yang udah lama banget nggak lihat ikan-ikannya MyCrab, kali ini kita kasih teman-teman kesempatan untuk melihat beberapa ikan dari ikan kita ya. Nih, jadi mulai dari sini nih kita pelihara ikan gede juga dan memang sudah mulai merah teman-teman. Ini namanya Jaws. Jadi kita mau mempersiapkan ini untuk kontes sih teman-teman. Jadi ikan ini kalau kita ukur sekitar 60 cm ya. Ini baru kita pindah. Nah kita bakal fokus ke merah ikan ini. Nah selain itu kita punya juga dayung setan di sini yang udah setengah jadi. Ini kita udah grooming lama dan memang belum pernah kita masukin ke sosial media ya. Ya jadi teman-teman bisa lihat ini kurang lebih. Nah ikan-ikan kita di sini itu karakteristiknya selalu pantatnya lebar, ekornya tuh selalu ngebuka. Jadi kalau teman-teman lihat, dan biasanya kalau udah kita grooming juga biasanya terjadi pertumbuhan di ekor sama dayung teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya putih-putihnya masih ada, terus pertumbuhannya juga bagus karena di sini kita jaga nutrisinya gitu. Nah ini juga salah satu ikan dari MyCrab yang baru mulai training. Jadi ikan-ikan kalau mulai training tuh warnanya masih gini teman-teman. Nah ini ada satu ekor yang benar-benar bagus dan kita persiapkan untuk lomba, namanya Prometheus teman-teman. Ini ikan yang menurut saya salah satu kesayangan MyCrab di fasilitas ini. Dari segi badannya sangat-sangat compact ya teman-teman. Dari warnanya juga benar-benar nyala, orange stabilo. Ekornya juga gede sekali. Cuman ini ada salah satu kejadian yang tidak mengenakan. Kemarin dia waktu di training lompat. Jadi mau nggak mau ya kita harus ada cacat sedikit. Cuman kalau misalnya kita ikannya lah sisiknya lompat di sisi atas itu biasanya kita tetap terus training karena tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau di samping kita harus berhenti training karena kalau enggak nanti akan terjadi warna yang belang atau bahkan jadi metalik banget, jadi nggak bisa ada warna merahnya teman-teman gitu. Nah ini juga salah satu dayung setan teman-teman yang sebenarnya belum kita progres sama sekali, baru pakai lampu tanning doang dan dia udah naik warnanya. Cakep ya. Nah kita coba
lihat lagi di sini kita juga punya satu calon indukan yang tadinya kita beli dan kita kira ini adalah jantan. Jadi kita namain Benjamin, tapi setelah dirawat dan ditanding gara-gara perutnya muncul telur dan ini juga kayaknya udah lumayan mateng, akhirnya kita berhenti tandingnya teman-teman. Jadi ini si Benjamina ini nanti akan kita masukkan ke kolam dan memang kita udah bikin kolam kecil untuk indukan-indukan kita yang termasuk spesial menurut kita. Akan ada 8 indukan doang di sana, termasuk salah satunya si Benjamina ini. Nah kalau jantannya kita akan masukin yang namanya soju dan bujangan. Bujangan itu adalah ikan yang 2 kali juara 1 ya. Jadi kita mau coba dapetin anakannya. Nah ini juga ada salah satu kesayangan saya juga. Ini badannya sumo, tapi warnanya cakep. Jarang banget ya, jarang banget ikan yang badannya sumo dan agak gendut seperti ini bisa memiliki warna yang cerah dan lumayan ya, kayaknya mau ngeblok lama-lama gitu. Nah ini ada beberapa koleksinya kita hari ini. Ya ini juga salah satu juga. Hari ini kita bocorin beberapa ikan lah buat teman-teman lihat di rumah. Nah sebenarnya fokus dari kita ini memang agak sedikit berubah karena kita kemarin bikin kolam dan memang kita berharapnya tuh sebenarnya pinginnya kita ngelakuin pembesaran sendiri, ikannya udah besar nanti kita merahin sendiri, nah baru kita rilis ke market. Tapi ternyata progres kolam kita belum terlalu bagus, jadi kayaknya kita bakal tahun ini kita bakal balik lagi ke hunting ikan, kita bakal cari lagi ikan-ikan yang spesial dan kita bakal ciptain ikan-ikan juara lagi karena kayaknya setahun ini kita udah terlalu diam, udah terlalu senyap, kita nggak nyiapin ikan-ikan bagus lagi gitu teman-teman. Nah terakhir bagian dari gudang ini sebenarnya ada di lantai 2 yang masih berantakan banget. Ayo kita ke atas. Nah terakhir di lantai 2 ini teman-teman, ini mimpinya sebenarnya, mimpi dari Mike Red itu sebenarnya melakukan pembesaran di sini. Kalau teman-teman lihat di sisi sebelah kanan ini ada akuarium yang lumayan gede ukurannya, 2,5 kali 1 sama 2 meter kali 80. Nah yang 2,5 kali 1 itu nanti kita pingin ngegedein ikan sampai 45 cm gitu. Di sini kita pingin jejerin sebanyak 7 akuarium teman-teman. Nah nanti di sebelah sininya itu kita mau ada akuarium satuan untuk kita ambil dari hasil pembesaran kita masing-masing sebelum kita mulai proses grooming di bawah. Jadi sekarang posisinya masih berantakan banget, bahkan lantainya juga masih kotor. Tapi kita akan berusaha bersihin sedikit demi sedikit. Nah ini adalah contoh ikan yang lagi kita besarin. Ini hasil dari kolam kita sendiri teman-teman. Kalau teman-teman tadi dengar yang namanya soju, nah ini anakannya si soju teman-teman. Nah kebetulan kita bisa ciptain ikan-ikan yang dayungnya panjang, ekornya juga lumayan gondrong. Nah jadi ini salah satu line kita dari kolam yang lumayan bagus ya gitu. Nah sekarang kita juga punya ikan yang lagi kita besarin ini dari kolam One Red kita di Bogor. Nah ini satu partai ada 46 ekor. Kondisinya ini baru pindah teman-teman. Jadi kalau dilihat kemarin pakai di tank 1,2 meter itu dia udah mulai kesempitan. Akhirnya kita pindahin ke tank 2 meter. Nah ini satu partai ada 46 ekor. Semua ekornya gondrong-gondrong dan close. Nanti kita akan gedein ini ke 45 cm dan ketika 45 cm kita akan rilis ke media, jadi ke market juga. Jadi kayak nanti kedepannya akan ada ikan-ikan dari market collection 45 cm yang sebenarnya masih adem di kantong dan pastinya bakat merahnya cakep-cakep. Nah untuk hari ini mungkin sekian dulu karena saya masih banyak banget tugas untuk bersihin gudang baru kita ini. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you. Komen-komen juga kira-kira ada ide apa untuk gudang kita, dan kedepannya kita akan mulai series dari edukasi lagi dari awal yang semuanya kita akan bahas secara detail. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena semuanya gratis. Thank you for watching me, Mike. Sampai jumpa di episode berikutnya.